Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Circle Indonesia yang sudah mengundang saya untuk ikut lagi mengisi kelas di Circle, dan saya merasa tersanjung ya diundang oleh Circle karena ini komunitas yang saya sangat bangga ya dengan komunitas Circle Indonesia ini. Terutama karena di dalam komunitas inilah saya sebenarnya juga merasa bisa remedial ya, bisa mengingat kembali apa yang pernah saya pelajari di STF Driarkara selama bertahun-tahun. Oke, nah tema yang saya akan ampu dalam dua pertemuan ini, pertemuan malam ini dan pertemuan besok, itu adalah tentang ateisme. Ateisme. Dan saya akan membagi dalam dua urean, ateisme lama dan ateisme baru ya. Tentu saja perbincangannya nanti akan campur ya. Akhirnya ateisme itu juga tidak lama tidak baru ya. Ateisme sebuah pandangan di mana ketidakpercayaan kepada Tuhan itu tidak lama tidak baru. Yang baru pun sebenarnya masih meneruskan apa yang lama, kira-kira seperti itu. Nah, itu rencana saya. Jadi kita akan mencoba untuk berfilsafat tentang ateisme, dan biasanya ateisme ini dibicarakan dalam filsafat ketuhanan atau filsafat agama, kira-kira seperti itu. Nah, dan pembicaraan tentang ateisme itu pembicaraan yang panjang, yang bisa buku darasnya itu tebal sekali. Tapi saya akan coba untuk meringkasnya dalam dua pertemuan, dalam poin-poin pentingnya, kira-kira seperti itu. Oke, saya sudah mempersiapkan PowerPoint. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua sudah melihatnya, menerimanya. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Ini sudah kelihatan, Mbak Gea? Sudah Pak, sudah kelihatan. Sudah, baik. Sudah saya besarkan terlebih dahulu. Oke. Dan kita juga akan melihat kritik ya, kritik atas pemikiran ateisme yang lama dan yang baru. Dan pada malam ini kita akan fokus pada yang lama, nanti yang baru besok ya. Nah, tentu saja pembicaraan ateisme ini akan berbeda kalau itu disampaikan oleh mereka yang ateis ya. Kalau pengampunya adalah dosen atau narasumber yang ateis, akan beda dengan yang tidak ateis ya. Kebetulan saya bukan ateis, jadi mungkin akan ada perbedaan. Tapi saya akan berusaha untuk seobjektif mungkin atau mendeskripsikan apa adanya sehingga kita bisa belajar. Sebagai orang beriman, saya kira kita perlu belajar dari perkembangan pemikiran ateisme yang sebenarnya luar biasa ya. Dari segi pemikirannya, ateisme itu sebenarnya sangat luar biasa, dan ini merupakan tantangan yang besar ya, tantangan yang besar sekali dalam pemikiran keagamaan atau dalam agama. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang ateisme, itu sebenarnya kutubnya adalah ateisme di satu segi dan religius atau agama ya, atau teis ya di sisi yang lain. Jadi ada ateisme, ada teisme. Nah, rentangnya itu bisa ekstrim masing-masing. Ada yang ateis yang ekstrim, ada teis yang ekstrim begitu. Dan kita akan berusaha untuk melihat pemikiran ateismenya ini tidak hanya dalam yang ekstrim, tapi juga yang nanti di tengah-tengah ya. Bagaimana yang di tengah-tengah, kira-kira kecenderungannya sebenarnya pada umumnya kelompok orang yang tidak percaya itu tidak ateis dalam arti teoritis ya,
tapi ateis dalam arti lebih praktis. Dan itu nanti kita akan bicarakan yang disebut dengan agnostisisme. Mungkin besok kita akan ambil waktu sedikit untuk agnostisisme yang menjadi bagian dari rentang pendulum antara teis dan ateis. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya kelompok ateis itu sedikit sekali. Populasi ateis di Indonesia itu sedikit sekali. Itu ada website atheistcensus.com. Nah, ini sedikit sekali, yang jumlahnya hanya ya ribuan, 1.000, 2.000 begitu ya. Misalnya ini data tahun 99 yang pernah disurvei oleh Win and Gallup ya. Itu hanya ada tidak sampai 2.000 orang ateis di Indonesia yang terdata ya. Kita tidak pernah tahu persis ada berapa orang ateis di Indonesia ya, tapi pasti sangat sedikit ya. Dan dari hampir 2.000 itu sekitar 1.150 orang itu adalah lulusan universitas. Jadi kelompok ateis di Indonesia itu sebenarnya sangat elit ya. Jadi orang-orang terpelajar dalam arti lulusan universitas. Nah, agnostik 354. Ya, jadi sangat sedikit. Kalau kita bandingkan data negara-negara lain di sebelah kanan ini, maka Cina adalah negara yang jumlah penduduknya yang ateis itu besar sekali, 67%. Kemudian ada Jepang 29%, terus sampai Islandia itu 17%. Kalau Indonesia, kalau dihitung dengan statistik yang besar seperti ini, maka Indonesia sebenarnya hampir 0%. Hampir 0%. 2.000 orang yang ateis itu nggak ada apa-apanya dibandingkan 280 juta orang Indonesia yang tidak ateis. Kira-kira seperti itu. Oke, nah itu sedikit data. Jadi sebenarnya penganut ateis di Indonesia itu sedikit. Tapi sebenarnya semakin lama itu semakin banyak orang yang declare ateis ya. Saya punya mahasiswa di STF itu bahkan dia bisa bilang saya seorang ateis misalnya kayak begitu. Kalau di Fakultas Filsafat di prodi filsafat di UI sudah biasa itu mahasiswa mendeklar ateis ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang teis ya, terlebih dahulu kalau kita bicara tentang Tuhan, maka ateisme itu adalah satu pembicaraan tentang Tuhan dalam respon negatif ya. Dalam respon negatif. Dan itu ada dua masalah ketika kita bicara tentang ateisme. Ada masalah yang sifatnya genetis, pertama. Yang kedua ada yang sifatnya kritis. Jadi kalau yang genetis itu adalah kita bicara tentang respon negatif tentang Tuhan, jadi ateis itu dari sudut pandang gagasan tentang bagaimana tentang ketuhanan itu atau konsep ketuhanan itu lahir dan terbentuk dalam kesadaran manusia. Itu genetis istilahnya. Kalau kritis itu adalah perbincangan tentang gagasan ketuhanan itu dengan pertanyaan apakah punya nilai objektif. Nah, ini penting pembedaan genetis kritis ini untuk melihat kita sebenarnya sedang bicara dari level apa? Genetis, gagasannya, mengapa manusia mempunyai gagasan tentang Tuhan misalnya, atau kritis, yaitu apakah memang gagasan tentang Tuhan itu sungguh-sungguh ada ya, objektif ya, bisa dimengerti ya. Nah gitu. Tapi dalam kenyataannya perbincangan genetis dan kritis ini sering bercampur ya, dan saya kira dalam pembicaraan kita ini akan bercampur ya. Oke, masalah ateis itu masalah yang sebenarnya sudah lama sekali, sudah tua ya. Misalnya salah satu filosof Yunani namanya Epikuros ya, tahun 341 sampai 200
70 sebelum Masehi mempunyai suatu pernyataan atau kutipan yang sering dianggap sebagai kutipan yang sangat tua tentang pandangan ateis dari filsafat ya. Apakah Epikuros sedang mengatakan ini tentang ateismenya? Itu sebenarnya masih terjadi perdebatan di kalangan para filosof ya, tapi kemungkinan dia tidak sedang mengatakan ini sebagai argumen ateisme, tapi sekarang ini menjadi satu argumen yang sederhana yang menunjukkan bahwa ateisme itu sangat masuk akal. Nah, itu Epikuros ya. Kalimatnya ini seperti ini ya. Saya akan bacakan kalimatnya ini karena di sini memang pernyataannya ini betul-betul tajam dan ateismenya dibangun dari masalah kejahatan. Saya pernah memberikan kuliah tentang masalah kejahatan ini di Circle. Nah, di situ kutipan Epikuros ini juga disebut ya. Jadi masalahnya adalah kejahatan, masalah kejahatan, problem of evil itu di dalam filsafat ketuhanan atau filsafat agama. Jadi ada kejahatan, kira-kira begitu. Nah, ketika adanya kejahatan itu ada pilihan Allah mau meniadakan kejahatan, tapi dia nggak bisa, atau dia bisa, dia dapat, tapi dia tidak mau, atau dia tidak mau dan tidak bisa, atau dia mau dan dia bisa. Nah, jika dia mau tapi tidak bisa, maka itu berarti Tuhan tidak berdaya. Tentu ini bukan Tuhan yang kita bayangkan tentang Tuhan, itu tidak seperti itu. Jika ia bisa tapi dia tidak mau, ini Tuhan yang buruk hati. Ini pun sebenarnya nggak mungkin ada pada Allah ya, ada pada Tuhan. Jika ia tidak mau dan juga tidak mampu, jadi Tuhan tidak mau menyelesaikan masalah kejahatan dan penderitaan dan juga tidak mampu, maka ia sekaligus buruk hati dan tidak berdaya. Artinya ia bukan Allah. Jika ia mau dan mampu, nah itulah yang tepat untuk Allah. Allah mampu dan mau meniadakan masalah kejahatan. Tapi dari mana asal kejahatan dan mengapa ia tidak meniadakannya? Jadi kejahatan ternyata tetap ada sampai sekarang. Kenapa dia tidak meniadakan? Nah, kata Epikuros itu adalah satu bukti yang sangat logis ya, sangat jelas, terang benderang kata dia bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, ini Epikuros yang nanti dari filsafat sederhana seperti ini berkembanglah pemikiran ateisme, terutama di masa modern. Jadi sebenarnya ateisme ini adalah fenomena di masa modern. Di masa modern, karena abad pertengahan itu ateisme nggak populer. Di dunia Yahudi, Kristen, Islam, abad pertengahan itu tidak populer ateisme itu. Hampir-hampir tidak ada filosof yang ateis ya. Nah, tapi di masa modern itu ada, dan nanti filosof yang akan kita singgung itu adalah para filosof di masa modern. Oke, jadi ini Epikuros ya yang sangat terkenal kutipannya, dan kutipannya ini biasanya menjadi pintu masuk ya, atau awal dari setiap perbincangan atau setiap kuliah tentang ateisme. Jadi ateisme itu sebenarnya kalau di prodi filsafat seringkali menjadi mata kuliah satu semester lah, kira-kira begitu. Nah, ini masih sama. Jadi menurut Epikuros dengan kutipan tadi, kalau kita analisis pelan-pelan, membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Nah, jadi sejak itu sebenarnya masalah ateisme mulai menjadi bagian dari perbincangan negatif filsafat ketuhanan. Sebenarnya ada perbincangan yang positif, itu yang disebut dengan filsafat ketuhanan adalah perbincangan yang positif yang tentang adanya Tuhan, dan menjelaskan adanya Tuhan dengan jalan-jalan untuk membuktikan adanya Tuhan. Ada argumen ontologis, argumen teleologis, kosmologis, argumen etis, dan sebagainya. Ada macam-macam argumen. Ada jalan-jalan menuju Tuhan. Itu yang positif. Tapi yang negatif itu adalah
adalah ateisme ini. Dan kata Hans Küng itu ateisme itu adalah batu karang ya. Masalah kejahatan itu batu karang dari ateisme. Jadi masalah kejahatan yang sudah dikemukakan oleh Epikuros tadi itu sebenarnya nanti akan menjadi satu diskusi yang luar biasa, yang kelompok ateis akan mengatakan cara untuk menunjukkan Tuhan itu tidak ada adalah lewat argumen kejahatan. Nah, itu sudah pernah saya berikan di Circle, nanti teman-teman bisa lihat lagi di bahan yang ada di YouTube itu ya. Tapi itu menarik ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Ateisme itu punya batu karangnya yang kuat sekali untuk untuk menunjukkan ateisme itu masuk akal, itu adalah masalah kejahatan. Oke, itu debatnya G.L. Mackie melawan Alvin Plantinga. Itu debatnya seperti itu. Ini yang saya pernah sampaikan di Circle, dan kemudian dari artikel Circle itu kemudian muncul di jurnal filsafat di Unpar ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu muncul dari argumen kosmologi. Argumen kosmologi ini adalah argumen yang juga menjadi pintu masuk orang untuk ateisme. Tapi sebenarnya dari kosmologi itu selama ribuan tahun ini pintu masuk untuk adanya Tuhan. Tapi sekarang dia bisa menjadi pintu masuk untuk pertanyaan mengenai apakah memang sungguh-sungguh ada. Nah, jadi argumen kosmologi ini argumen untuk pembenaran adanya Tuhan, tapi sekarang argumen ini juga bisa dipakai untuk mempertanyakan apakah memang Tuhan sungguh-sungguh ada. Oke, kita akan lihat sebentar ya. Argumen kosmologi ini argumen yang sangat terkenal sekali. Biasanya disebut di filsafat ketuhanan atau filsafat agama the cosmological argument ya. Jadi argumennya itu ada 6 seperti ini. Ini argumen logis ya. Segala hal yang ada pasti ada sebabnya. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Tidak mungkin ada rangkaian sebab akibat yang tanpa akhir. Maka ada satu sebab pertama yang tidak disebabkan. Kalau sebab pertama itu dapat didefinisikan sebagai Tuhan, berarti Tuhan itu ada. Nah, ini argumen kosmologi yang sangat rapi, sangat logis, dan ribuan tahun filsafat ketuhanan, filsafat agama mendasarkan salah satunya mengenai keberadaan Tuhan itu melalui argumen kosmologi ini. Nah, sekarang diringkaskan hanya dengan tiga kalimat ini, 3 proposisi ini yang disebut dengan cosmological argument, dan ini mendapatkan rumusan yang sangat sederhana dan mapan ya, sangat sederhana, dan sekarang dianggap sebagai argumen kosmologi yang betul-betul mapan dan dikembangkan secara baru oleh William Craig namanya, seorang teolog Protestan, filosof juga. Dan argumennya seperti ini, apapun yang mulai ada itu pasti punya penyebab. Alam semesta ini pernah ada ya, alam semesta ini ada, mulai ada ya. Karena itu alam semesta selalu punya sebab. Nah, ini argumen kosmologi yang pertama kali rumusan tiga proposisi sederhana ini dikemukakan oleh seorang filosof Muslim namanya Al-Ghazali. Al-Ghazali sekarang sangat terkenal sekali dan sudah masuk di dalam buku Daras, Kalam Cosmological Argument. Oke, nah itu mulainya sebenarnya argumen kosmologi ini mulai dari Aristoteles ya, yang nanti ujungnya adalah mengatakan bahwa adanya, kalau istilah Aristoteles itu penggerak yang tidak bergerak atau tidak digerakkan, atau dalam istilah dalam filsafat Islam yang wajibul wujud, yang wajib ada wujudnya. Nah, itu adalah argumen tentang Tuhan. Nah, pada William Craig, nama yang tadi saya sebut, itu menjadi argumen bahwa sekarang kosmologi kalam yang dulu dikatakan oleh Al-Ghazali mendapatkan penjelasan, atau kalau tidak bukti,
empirisnya melalui Big Bang. Dan kemudian oleh William Craig, teori Big Bang ini diberikan theismenya, sehingga disebut dengan Big Bang theism. Jadi ada Big Bang, alam semesta ini kata kosmologi modern, ada awal dan ada akhir. Awalnya Big Bang, akhirnya itu black hole. Ya. Dan di tengah-tengahnya itu ada proses panjang evolusi alam semesta ini yang katanya menurut perhitungan sekarang ini sekarang ini usia alam semesta ini 13,7 miliar tahun. Wah, itu lama sekali ya, 13,7 miliar tahun. Tapi selalu mulai dari Tuhan. Nah, argumen kosmologi kalam yang dikembangkan secara baru dari Al-Ghazali oleh William Craig itu di sini ditaruh bahwa Tuhanlah yang menyebabkan Big Bang ini. Oke, ini namanya Big Bang theism. Ada versi lagi yang lain yang disebut dengan intelligent design theism. Nah, ini juga hampir mirip-mirip. Ini sebenarnya versi yang berbeda saja. Tapi sebenarnya di antara para kosmolog atau astrofisika itu sebenarnya meragukan ini bagaimana kok bisa tiba-tiba ada Tuhan di situ. Itu mereka sebenarnya dengan ilmunya berusaha untuk menjelaskan hipotesis-hipotesis mengapa terjadi Big Bang yang tidak menaruh hipotesis Tuhan. Karena buat mereka Tuhan itu nggak bisa dijadikan hipotesis untuk sebuah sains ya. Nah, karena itu kemudian orang yang memberikan penjelasan tentang teori Big Bang yang pertama ini, yang di sini, ini sebenarnya pada umumnya para saintis yang agnostik kalau tidak ateis ya. Stephen Hawking misalnya dia adalah kelompok yang di sini, yang tidak mau menaruh hipotesis Tuhan ya. Nah, ini juga menjadi cikal bakal untuk ateisme ya di dalam pemikiran baru. Oke. Nah, jadi artinya argumen kosmologi itu nggak bisa memberikan bukti yang konklusif tentang keberadaan Tuhan. Yang dulu ribuan tahun sejarah filsafat itu argumen kosmologi ini menjadi sangat penting. Tapi sekarang argumen kosmologi itu memang menjadi topik penting dalam diskusi filsafat tentang agama dan asal-usul semesta. Tapi sebenarnya ini tidak bisa memberi dasar untuk kita mengatakan bahwa ada Tuhan. Dan ilmu pengetahuan, yaitu kosmologi modern, sudah memberikan pembuktian itu. Itu nggak bisa. Jadi tetap aja sebenarnya ini argumen filsafat yang masih sifatnya sebenarnya spekulatif. Sifatnya kita nggak pernah sungguh-sungguh tahu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu sedikit pengantar ya tentang bagaimana ateisme itu sebenarnya ya memang selalu ada dalam perbincangan tentang Tuhan dalam sejarah filsafat yang sudah panjang ya. Dan yang paling kuat adalah dalam masalah kejahatan dan sekarang atau akhir-akhir ini adalah dalam masalah kosmologi ya, dalam masalah kosmologi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana perjalanan kuliah kita 2 kali pertemuan ini ya. Pertama, tadi kan kita sudah menyebut ada penjelasan ateisme dari sudut genetik dan ada dari sudut yang kedua kritis ya. Nah, jadi kita punya para filosof yang sudah walaupun mereka bicara secara genetik, tapi sebenarnya ada campur aduk dengan segi kritisnya tersebut. Nah, sekarang paling tidak kita punya 5 model atau 4, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5 model dari ateisme. Model pertama itu dari filosof yang pertama sekali di masa modern mengemukakan ateismenya, namanya Ludwig Feuerbach, yang dia akan mempengaruhi Karl Marx. Dan kemudian ada filosof lain, Nietzsche, kemudian ada Sigmund Freud yang juga sangat dipengaruhi oleh Feuerbach, dan ada Jean-Paul Sartre. Nah, ini ada 5 model ateisme, dan kita bisa bikin artikel ilmiah yang panjang tentang 5 model ateisme ini, atau bahkan bisa bikin 5
bikin buku dengan 5 bab utama ditambah pengantar dan akhir ya, dan jadilah satu buku tentang ateisme yang di dalamnya bicara tentang satu-satu ini. Nah, kita lihat ringkasannya ya, ringkasan pemikiran mereka itu sebenarnya sangat simpel. Feuerbach mengatakan agama itu proyeksi dari diri manusia. Jadi kalau kita bicara Tuhan itu sebenarnya proyeksi dari diri manusia. Karl Marx mengatakan agama itu candu bagi rakyat. Ketuhanan itu menjadi candu bagi rakyat. Nietzsche mendeklarasikan Tuhan sudah mati. Ini sangat terkenal, Tuhan sudah mati. Dan kitalah yang membunuhnya. Feuerbach, agama menurut kodrat psikologisnya merupakan ilusi kekanak-kanakan. Nah, jadi proyeksinya Feuerbach diilmiahkan secara psikologis atau psikoanalisa oleh Sigmund Freud. Jadi agama tidak lebih dari ilusi kekanak-kanakan. Nah, ini semua abad 18-19 ya. Abad 20 ada Jean-Paul Sartre. Apabila ada Tuhan, maka manusia tidak bebas dan tidak punya tanggung jawab. Jadi Sartre itu memberikan satu pilihan, atau kita bertuhan tapi tidak bebas, atau kita tidak bertuhan tapi manusia bebas. Kira-kira begitu. Nah, masing-masing akan punya filsafatnya sendiri, uraiannya yang panjang lebar, yang bisa menjadi satu pertemuan masing-masing ya. Kita akan bicarakan gambaran besarnya saja. Oke, itu tadi ateisme lama ya, yang kalau dari segi ringkasnya itu ada 4 ya. Tadi 5, sekarang 4 dengan melepaskan Feuerbach, ada Karl Marx, ada Nietzsche, ada Freud, ada Sartre. Itu ateisme lama. Jadi ateisme tuh kalau gambar yang di kiri ini, dia sudah sekarang kita menyebutnya dalam istilah yang populer lah. Walaupun ini bukan istilah filosofis, tapi istilah yang populer yang muncul di jurnalis, di koran-koran begitulah. Ada ateisme lama, ada ateisme baru. Nah, ateisme lama ini tadi tokohnya nanti kita akan lihat satu-satu. Ateisme baru itu tokohnya ada 4 ya. Hitchen, Dawkins, Dennett, dan Harris ya. Ini tokoh-tokohnya, dan sekarang sering disebut dengan the Four Horsemen. Jadi 4 penunggang kuda ya. Ini tokohnya ini. Oke. Sedikit sekarang kita masuk sedikit ateisme baru, nanti uraian panjangnya besok ya. Jadi ateisme lama, ada ateisme baru. Nah, lama nanti sebentar kita akan bicarakan lebih panjang. Ateisme baru sekarang kita lihat. Ateisme baru ini istilah yang merujuk pada perkembangan ateisme abad 21. Jadi sebenarnya masih sangat baru nih ateisme baru ini ya. Dan mulai dikenal istilah itu karena ada majalah Wired ya pada November 2006, dan menyebut tokoh-tokoh ini yang dalam waktu yang tidak lama, 10 tahun lah sebut saja begitu, 4 tokoh ini menulis buku yang keras sekali, tajam sekali tentang agama, tentang Tuhan. Dan karena itu pada 2006 majalah White ini menyebutnya sebagai Four Horsemen, jadi penunggang kudanya ateisme baru ya, ateisme zaman sekarang. Nah, ateisme baru menjadi terkenal sebagai istilah ya. Tapi sebenarnya ini hanya penamaan jurnalistik ya, ateisme baru. Sementara di dalam kajian ateisme ya tidak lama tidak baru ya, ateisme aja. Tapi istilah ateisme baru jadi populer sehingga dalam kajian pun sekarang kita pakai istilah ateisme baru. Oke, nah dimulai dengan tahun 2004 ada orang namanya Sam Harris. Nah ini dia, Sam Harris yang ini menulis buku yang betul-betul tajam, The End of Faith, ya akhir dari iman ya, Religion, Terror, and the Future of Reason
karangan Sam Harris. Dan Sam Harris ini sebenarnya dia kesel banget dengan peristiwa 11 September, peristiwa hancurnya dua menara kembar dan munculnya radikalisme Islam, dan kemudian dia mulai melakukan kritik. Ya, kritiknya tentu pertama kali kritik pada Islam, kemudian tapi akhirnya kritik pada Kristen dan agama Yahudi. Dan dia juga menulis buku, sebuah surat kepada bangsa Kristen tentang tentang agama Kristen, ya, bagaimana agama Kristen itu sebenarnya sama dengan Islam, agama yang membawa kepada teror dan membawa kepada tidak mengembangkan reason, akal budi, ya. Dan kemudian ada serial TV yang dibuat namanya The Roots of All Evil, akar dari segala kejahatan. Tentu maksudnya di sini Harris itu menganggap bahwa akar dari segala kejahatan itu adalah agama, ya. Nah, kemudian juga ada tokoh setelah itu, Richard Dawkins. Dia menerbitkan buku The God Delusion. Ini buku yang menarik sekali. Kalau teman-teman ingin dapat uraian tentang ini, saya pernah membuat diskusi dengan Pak Franky Budi Hardiman di Esoterika, nanti bisa dicari di YouTube, ada tentang God Delusion ini. Dan Dawkins menjadi terkenal juga karena dia punya serial TV, ya, yang membicarakan tentang delusi Tuhan itu. Dan buku ini masuk dalam buku yang laris selama 51 minggu. Bayangkan 51 minggu itu berarti hampir setahun, ya. Jadi 4 orang ini membuat buku masing-masing yang laris dalam 10 tahun itu, ya. Nah, kemudian pada tahun 2010 itu ada artikel yang berjudul Why I Don't Believe in the New Atheism dari Tom Flynn. Dia berpendapat bahwa yang disebut ateisme baru itu sebenarnya bukan gerakan atau hal yang baru atau satu materi yang baru sama sekali yang belum pernah dibicarakan di dunia filsafat, ya. Jadi sebenarnya ini hal yang lama tapi sekarang dikatakan dengan cara yang begitu militan, ya. Nah, sehingga kemudian istilah-istilah ateisme baru itu mulai dipersoalkan pada tahun 2010, ya. Dan bersamaan dengan itu juga ada tokoh-tokoh yang lain yang menulis artikel-artikel di koran-koran terkemuka di Amerika, misalnya ada The New Republic, dia menerbitkan artikel dari David Sloan, Is the New Atheism Death, ya. Jadi dia adalah tokoh ateisme baru, dia juga tokoh yang mendukung ateisme baru, tapi kemudian lama-lama dia bosan, ya, dengan ini. Dia merasa bahwa dunia sebenarnya sudah lelah, ya, dengan gerakan ateisme baru. Juga ada P.Z. Myers yang tadinya menganggap dirinya sebagai seorang ateis baru, tapi kemudian secara terbuka meninggalkan dunia ateisme baru itu, ya. Tapi yang menarik itu sebenarnya terbitan buku ini, Stephen Fry, ya. Dia menulis buku judulnya The Four Horsemen. Ini kemudian istilah ini menjadi sangat terkenal, di mana di buku ini dibahas Dawkins, Dennett, Harris, dan Hitchens. Nah, ini, ya, sebut sajalah ini buku daras, atau bukan buku daras, buku yang bisa memberikan kita ringkasan 4 tokoh ini. Pertemuan besok saya akan memakai buku ini. Oke, jadi ini The Four Horsemen ini buku baru yang bukan buku baru, ini buku yang 2019, jadi belum lama sebenarnya, baru 4 tahun, mempopulerkan istilah The Four Horsemen. Sehingga kemudian kita punya istilah tadi ateisme baru, dan sekarang tokoh ateisme barunya itu adalah 4 tokoh ini, Dawkins, Dennett, Harris, Hitchens, yang dia
apa namanya, menyajikan cara baru ateisme, cara baru tapi istilahnya tanda petik ya, karena sebenarnya akhirnya tidak baru sama sekali. Darwin sudah mengatakan cara bagaimana mereka mengemukakan itu. Nah, yang menarik juga nanti besok kita akan lebih banyak lihat itu sebenarnya ada satu horsewoman-nya. Jadi ada satu penunggang kuda yang perempuan, penunggang kuda ateisme yang perempuan. Ini fotonya ini namanya Ayaan Hirsi Ali. Ayaan Hirsi Ali ini seorang tokoh yang terkenal sekali di Belanda, kontroversi sekali karena dia sering menyerang Islam ya, dan dia sebenarnya sudah diundang waktu ada konvensi ateisme global 2012 yang dihadiri oleh 4 tokoh tadi dan tentu apa pendukung-pendukungnya. Dia sudah dijadwalkan pada tahun 2012 ada konvensi yang dia sudah dijadwalkan telah dijadwalkan untuk dihadiri oleh Hitchen. Nah, tapi sebenarnya di awalnya pada tahun 2007 dia juga sudah diundang. Jadi konvensi yang pertama 2007 itu dia sudah diundang, tapi dia akhirnya membatalkan karena ada urusan di Belanda ya. Nah, ini Ayaan Hirsi Ali. Ini tokoh ateis Islam ya. Dia dulu orang Islam ya, tapi kemudian dia menjadi ateis dan menjadi melawan Islam lah, kira-kira begitu. Hirsi Ali lahir di Mogadishu, Somalia, melarikan diri tahun 92 ke Belanda untuk menghindari perjodohan. Jadi dia mencari suaka dengan alasan dia dijodohkan, dia dipaksa, begitu pokoknya alasan-alasan dalam isu gender. Dan kemudian dia mendapatkan kewarganegaraan dan kemudian terlibat dalam politik dan dia menjadi anggota parlemen. Dan dia menulis buku yang sangat jelek sekali tentang Islam, judulnya The Infidel ya, dan juga The Cage Virgin ya. Jadi dia juga bicara tentang sunat perempuan, bagaimana dia dipaksa sunat perempuan, dan macam-macam begitu, sehingga kemudian menimbulkan simpati di Belanda dan dia mendapatkan kewarganegaraan. Tapi kemudian belakangan diketahui itu semua bohong dan dia kemudian akhirnya pindah dari Belanda ke Amerika. Nah, dia secara teratur berbicara menentang perlakuan terhadap perempuan dalam doktrin dan masyarakat Islam dan merupakan pendukung kebebasan berbicara dan kebebasan berbicara dan kebebasan untuk menyinggungnya, untuk berekspresi. Oke, nah itu tadi, itu Hirsi Ali ya. Tapi tetap ada 4 yang utama sekarang, walaupun kita bisa tambahkan yang kelima yaitu Hirsi Ali. Nah, ini buku utama mereka, bisa dicari buku ini, ada di internet ya. Ini Christopher Hitchens, God is Not Greed. Kemudian Daniel Dennett, Breaking the Spell. Ini saya kira ada terjemahannya dari Gramedia ini. Dan saya pernah mendiskusikan buku ini juga dengan Romo Simon ya, di Esoterika kalau nggak salah. Kemudian ada Richard Dawkins, The God Delusion. Ini buku yang provokatif sekali. Ada versi terjemahan Indonesianya yang tidak resmi, bisa dicari di internet. Dan The End of ini Dawkins, dan The End of Faith ini Sam Harris ya. Nah, mereka pernah bertemu kalau nggak salah tahun 2012 tadi, dan perbincangannya ditranskrip, diterbitkan menjadi buku yang tadi kita sebut ini, The Four Horsemen. Oke, dan basis ateisme baru kita akan lebih dalami besok ya, tapi ini hanya untuk menyinggung sebentar. Yang sebenarnya ini sudah dikenali dalam ateisme lama, itu adalah saintisme. Basis ateisme baru itu saintisme, dan
kita di sini membedakan antara science dan scientisme. Nah, perbedaannya itu seperti uraian di sini atau uraian di sini. Kalau science itu adalah ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris, bisa kuantitatif, bisa mechanical, bisa self-correcting, bisa falsifiable, bisa dibuktikan salah, verifikasi atau falsifikasi. Jadi metode ilmu pengetahuan itu menghasilkan science ya, menghasilkan pengetahuan disebut science ya. Studi tentang alam dan perilaku daripada alam semesta ya. Dan biasanya kadang-kadang disebut juga dengan naturalisme. Jadi untuk pengejaran mengenai pengetahuan dan pemahaman fenomena alam itu sains ya. Sains alam, tapi juga ada nanti sains sosial ya. Kalau saintisme itu atau sering disebut dengan saintolatry ya. Jadi menjadikan sains sebagai berhala ya, idolatry ya. Itu menganggap sains itu satu-satunya sumber kebenaran dan kebenarannya absolut ya. Materi itu realitas yang primer, maka disebut dengan materialisme. Dan behavior, perilaku itu ditentukan oleh kekuatan-kekuatan impersonal. Seluruh nilai itu adalah konvensi sosial, dan mereka juga punya satu pemikiran tentang masyarakat ideal ya, yang dibayangkan. Mereka bisa menggaransi masyarakat ideal itu seperti apa. Dan saintisme itu adalah sebenarnya philosophical view of the world ya, dia pandangan dunia ya. Ya, dia bukan sains, dia menjadikan sains itu satu-satunya yang meyakinkan untuk pandangan dunia. Nah, kira-kira begitu. Oke, nah itu kita akan membahas dua itu, ateisme lama, ateisme baru. Nah, sekarang kita akan masuk ateisme lamanya ya. Jadi ateisme lama ini tadi kan kita sudah lihat ada 5 model. 5 model. Model yang paling fondasional, model yang paling awal ya, yang menjadi fondasi ateisme modern, bapak ateisme modern itu namanya Feuerbach. Kemudian 4 yang lain itu merupakan filosof-filosof yang mengembangkan dari Feuerbach, atau dia mengembangkan dengan caranya sendiri, dengan cara baru ya. Oke, kita akan lihat satu persatu. Tentu ini dengan pengandaian bahwa sebenarnya ini hanya poin aja, hanya ringkasan pendek sekali yang kita bisa bikin satu pertemuan untuk Feuerbach. Ada beberapa pertemuan. Saya kira mungkin di circle juga tentang Feuerbach. Romo Simon pernah bicara tentang Feuerbach, atau Pak Franky juga pernah. Nah, tapi sekarang kita akan lihat poin-poin utamanya ya. Jadi Feuerbach ini filosof Jerman, dan dia punya satu pemikiran, kalau kita ringkaskan secara sederhana itu, agama adalah hasil dari imajinasi manusia, dan bahwa Tuhan hanya refleksi dari keinginan manusia. Jadi semua yang dipikirkan tentang Tuhan itu sebenarnya hanya proyeksi daripada manusia, jadi keinginan manusia. Jadi misalnya Allah yang maha kasih ya, sebenarnya yang pingin menjadi kasih itu adalah manusia ya, tapi dia nggak bisa mewujudkannya, sehingga dia proyeksikan pada satu wujud yang disebut Tuhan sebagai yang maha begitu. Nah, semua kategori maha yang ada dalam ketuhanan itu sebenarnya adalah proyeksi manusia. Nah, kata Feuerbach, manusia harus bisa membebaskan diri dari agama dan mencari kebahagiaan dalam kehidupan nyata ini. Jadi Feuerbach membalik apa yang di surga itu sebenarnya harusnya terjadi di dunia ini ya. Dia memakai dialektika Hegel tapi secara terbalik ya. Nah, Feuerbach ini dijuluki sebagai
bapak ateisme modern, karena dialah yang meletakkan dasar pemikiran ateisme secara gamblang dan akan mempengaruhi pemikiran ateisme selanjutnya, Karl Marx. Jadi Karl Marx ini punya satu buku judulnya Thesis on Feuerbach. Jadi dia memuji sekali briliannya pemikiran Feuerbach, tapi kemudian dia mengkritiknya, yang mengatakan bahwa Feuerbach itu sebenarnya cuma bicara begitu, tidak betul-betul mengerti bagaimana dinamika sosial ya. Para filosof hanya menafsirkan dunia. Yang kita perlukan adalah mengubah dunia. Itu nanti Karl Marx berdasarkan inspirasi dari Hegel dan Feuerbach. Tapi dari Feuerbach inilah pertanyaan tentang adanya Allah melalui pendekatan kesadaran manusia itu dimulai, yang nanti akan dilanjutkan dengan tentu lebih ilmiah tanda petik oleh Sigmund Freud ya. Oke, sekarang yang kedua, Karl Marx ya. Karl Marx ini kita tahu dia filosof ekonom Jerman, dan dalam pandangan keagamannya dia mengatakan bahwa agama itu hasil dari kondisi sosial dan ekonomi manusia. Dia punya teori basis bangunan atas. Nah, agama itu sebenarnya adalah bangunan atas yang bentuk agama itu sangat ditentukan oleh dinamika ekonomi politik di basis itu ya. Nah, dan agama digunakan oleh kelas penguasa untuk menjadi status quo dan menindas kelas pekerja. Agama menjadi candu ya. Agama diperlukan supaya kelas buruh ya, kelas pekerja itu tidak bersifat kritis, karena dia bisa mengalihkan semua penderitaannya ke dunia di seberang sana, di akhirat itu ya. Nah, jadi Karl Marx mengatakan agama tidak lebih dari hasil kondisi sosial ekonomi manusia. Tadi saya menyebut kata tidak lebih ya, kata tidak lebih ini penting karena semua pemikiran ateisme akan mengatakan agama itu tidak lebih dari gitu, atau Tuhan tidak lebih dari gitu. Misalnya kalau Marx ini Tuhan tidak lebih dari hasil kondisi sosial ekonomi manusia. Nah, jadi Marx ini memandang bahwa ateisme adalah konsekuensi logis dari pandangan materialismenya ya. Dan manusia harus membebaskan diri dari agama untuk mencapai kebebasan sejati. Nah, ini Marxisme ya, Karl Marx, Marxisme, dan menjadi satu paradigma tersendiri. Sekarang Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ini adalah filosof Jerman yang menjadi filosof eksistensialis awal ya, yang mengemukakan pandangan tentang nihilisme, dan dia secara langsung tanpa tedeng aling-aling dia mengatakan dirinya ateis dan memandang keberadaan Tuhan itu sebagai ilusi, dan manusia harus menciptakan makna dalam hidup mereka sendiri melalui tindakan dan pilihan-pilihan mereka. Pasti ada cerita yang menarik tentang Nietzsche ini, dan istilah Tuhan sudah mati, God is dead, itu adalah istilah yang sangat terkenal dari Nietzsche, dan dia memproklamasikan kematian Tuhan itu untuk menghidupkan jiwa manusia ya, karena menurut dia itu orang-orang beragama, orang-orang Kristen tentu maksudnya, itu adalah orang-orang yang jiwanya sebenarnya jiwa budak ya. Kita harus membebaskan menjadi jiwa dari manusia yang punya kebebasan. Oke. Nah, tokoh lain Sigmund Freud ya. Sigmund Freud ini dia juga sangat terbuka dengan ateismenya. Dia dari awal menyebut dirinya ateis dan percaya bahwa agama sesuatu yang harus diatasi, harus ditinggalkan ya. Agama itu adalah buruk, kira-kira begitu. Dalam hipotesisnya yang boleh disebut ateis yang keras,
Jadi ateisme Freud ini seperti yang lainnya yang tadi sudah kita sebut, itu ateisme yang sama, yang keras, sama kerasnya ya. Tapi Freud mengembangkannya dengan cara yang berbeda. Dia melanjutkan Feuerbach dan berkesimpulan ekstrim bahwa simbol-simbol dan ritual agama, dia menganalisis simbol-simbol dan ritual agama, misalnya dia punya buku tentang Musa dan sebagainya, dan juga simbol-simbol dari kekristenan. Juga pemeluk-pemeluk agama itu, kata dia, karena dia seorang psikoanalis, ilmu psikologi yang baru tumbuh pada waktu itu, mengatakan sama dengan perilaku pasien-pasien neurotisnya di rumah sakit jiwa. Jadi orang beragama itu mengidap penyakit jiwa yang tidak ketulungan gitulah. Dan ini ilusi yang gila ya, ilusi kegilaan ya. Sebagaimana kegilaan yang diidap oleh para penghuni rumah sakit jiwanya ya. Nah itu Freud seperti itu, dan Freud menarik sampai seorang teolog Kristen ya, Katolik, Hans Küng, itu menulis satu bukunya yang sudah ada dalam bahasa Indonesia. Jean-Paul Sartre satu lagi, ini eksistensialis terkenal Prancis, saya kira di Circle juga pernah dibicarakan oleh Romo Setio kalau nggak salah. Dia adalah tokoh utama dari eksistensialisme dan dia juga mendeklar dirinya sebagai ateis dan memandang bahwa keberadaan manusia itu tidak memiliki tujuan atau makna yang inherent. Nah, ini dasar dari nihilismenya, seperti juga eksistensialis yang ateis lainnya nihilis, absurd ya, absurditas. Nah, tapi manusia itu, kata dia, harus menciptakan makna dalam hidup mereka sendiri melalui tindakan dan pilihan mereka sendiri. Ini untuk merealisir yang dia sebut sebagai kebebasan. Oke, nah itu tadi 5 model dari ateisme yang tentu teman-teman sekalian, ibu bapak semua bisa mendalaminya masing-masing, karena itu pasti panjang. Kalau pengalaman saya kuliah ateisme di STF Gianyar di tahun-tahun lama sekali dulu, itu bersama Romo Louis Lehi, itu satu tokoh tadi satu pertemuan, kira-kira seperti itu. Anda bisa cari, saya kira di YouTube ada uraian-uraian tentang masing-masing tokoh itu. Nah, tapi sekarang saya akan menunjukkan kritik terhadap ateisme lama ini secara umum ya. Sebenarnya kritik terhadap ateisme lama ini bisa masing-masing. Jadi kritik terhadap Feuerbach itu sudah mapan. Jadi biasanya kalau kita kuliah, misalnya saya kuliah di Gianyar, ketika dapat pelajaran tentang Feuerbach, saya akan mendapatkan kritiknya yang sudah mapan, sudah diamini oleh para filosof teis untuk mengatasi, untuk bisa menjawab hal-hal yang keras dan tajam dari Feuerbach. Kritik terhadap Marxisme, Karl Marx, itu juga sudah sangat jelas. Jadi semua yang 5 tadi selalu punya kritiknya pada masing-masing, tapi saya tidak akan menyampaikan kritik-kritik itu, saya akan menyampaikan kritik secara umum. Nah, pertama adalah dari Pascal, ini Blaise Pascal. Ini seorang filosof abad 17, dan dia mengatakan sesuatu yang sebenarnya sangat dasar ya. Jadi salah satu kritik yang paling umum terhadap ateisme ini adalah bahwa menolak keberadaan Tuhan akan membawa pada relativisme moral. Ini tentu dikatakan oleh orang beriman ya. Tapi pada Pascal ini dikemukakan dengan cara yang canggih ya. Sehingga menyebabkan seorang tidak bermoral atau tidak memiliki dasar etika, atau membuat hidup tidak berarti dan menyedihkan. Jadi kalau orang ateis berarti dia tidak akan punya fondasi moral, tidak punya dasar etika, tidak punya hidup yang berarti dan menyedihkan. Nah, ini dikatakan oleh Pascal dan menjadi sangat terkenal sebagai argumen umum melawan ateisme, yang di masa Pascal itu sudah mulai ada orang-orang ateis walaupun belum ada seperti Feuerbach yang tadi kita sebut. Tapi kritik ini sebenarnya
tidak sepenuhnya benar ya, karena ada banyak ateis juga yang memiliki moral dan etika yang kuat dan mereka hidup sangat bermakna. Nah, jadi sekarang sudah diyakini bahwa Pascal ini nggak sepenuhnya benar karena kita bisa lihat ada orang ateis yang baik dan ada orang teis yang tidak baik, yang tidak bermoral begitu. Oke, nah eh, jadi itu satu contoh yang apa yang eh, biasanya dikemukakan. Nah, sekarang ada beberapa poin yang sering disebut sebagai kritik terhadap ateisme lama ya. Pertama, para ateis itu sebenarnya tidak dapat membuktikan non keberadaan Tuhan. Jadi ateisme itu seringkali dituduh tidak dapat membuktikan non keberadaan Tuhan atau entitas rohani lainnya. Jadi sebenarnya nggak bisa membuktikan, mereka ya berfilsafat tapi akhirnya sebenarnya tidak bisa membuktikan apakah memang betul-betul mereka bisa membuktikan itu selalu akan dijawab ya. Jadi misalnya ini contoh ya, agama adalah atau Tuhan adalah proyeksi manusia. Nah, apakah memang kebertuhanan, keberagamaan itu hanya proyeksi? Nah, para filosof yang beragama itu sekarang sudah bisa membuktikan bahwa pendapat Feuerbach itu berat sebelah karena banyak kita bisa menunjukkan orang-orang yang beragama, yang bertuhan, yang sebenarnya mereka beragama dan bertuhannya itu tidak proyeksi, mereka betul-betul otentik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi para filosof yang 5 tadi itu sebenarnya tidak dapat membuktikan non keberadaan Tuhan ya. Karena sebenarnya tidak ada cara ilmiah, karena mereka kan pada umumnya ingin membuktikan secara ilmiah, terutama setelah Feuerbach ya. Feuerbach ini seorang filosof, tapi Karl Marx itu seorang ekonom ya, jadi ilmu pengetahuan. Siapa lagi ya, Sigmund Freud juga begitu dan seterusnya. Jadi tidak ada cara ilmiah untuk membuktikan atau membantah eksistensi Tuhan. Maka sikap ateis yang meyakini ketiadaan Tuhan juga merupakan bentuk keyakinan tanpa dasar empiris. Jadi akhirnya kalau para ateis bilang kepercayaan kepada Tuhan itu hanyalah kepercayaan, nggak ada dasar ilmiahnya. Nah, sebenarnya kita juga bisa bilang ateisme itu juga kepercayaan, nggak ada dasar ilmiahnya. Nah, ini kritik yang berlaku pada semuanya ateisme. Nanti ateisme baru juga bisa kita pakai kritik ini ya. Kemudian yang kedua itu moralitas dan etika. Ini sama dengan Pascal tadi ya, karena argumennya sebenarnya melanjutkan apa yang dikatakan Pascal di abad 17. Beberapa kritikus menyatakan bahwa ketiadaan keyakinan akan adanya Tuhan dapat membawa konsekuensi etika dan moral yang tidak konsisten atau ambigu. Nah, ini seperti Pascal tadi. Mereka berpendapat bahwa tanpa referensi pada otoritas ilahi, manusia mungkin kehilangan dasar moral yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini sebenarnya juga bisa dibantah ya. Apakah memang tanpa referensi pada otoritas ilahi, manusia tidak mungkin bisa mengerti yang disebut baik dan buruk? Ini sudah menjadi perbincangan dalam teologi ya. Kalau dalam teologi Islam itu ada aliran Mu'tazilah, aliran rasionalisme Islam yang menyatakan bahwa moralitas itu sebenarnya dia inherent ada dalam diri manusia. Jadi manusia tanpa otoritas ilahi pun bisa tahu baik dan buruk. Hanya aliran teologi yang mengandalkan pada kekuasaan Tuhan itu yang mengatakan semuanya berdasarkan Tuhan. Tapi itu tidak semuanya begitu. Jadi akhirnya sebenarnya ateisme itu tidak bisa menyerang dari sudut pandang moralitas ya. Karena orang
bisa juga mendapatkan moralitas dengan dirinya ya, dengan refleksi dirinya ya. Ini nanti ada pada Immanuel Kant akan sangat kuat ya. Oke, yang ketiga itu yang disebut dengan kesombongan intelektual. Kritik terhadap ateisme juga sering kali berfokus pada pandangan beberapa ateis yang dianggap merasa lebih unggul secara intelektual dan menganggap keyakinan agama sebagai tanda ketidakcerdasan atau kelemahan berpikir. Kalau ibu bapak sekalian menonton film The God Delusion, ada di YouTube, itu ada film yang juga dipromosikan oleh kelompok ateis Indonesia dengan memberikan subtitle bahasa Indonesia sehingga kita mudah mengerti ya film itu. Itu film yang sebenarnya berangkat dari satu pandangan kesombongan intelektual di mana Dawkins menganggap orang beragama itu orang bodoh, orang-orang yang lemah berpikir, tidak cerdas, dan percaya pada hal-hal takhayul dan sebagainya. Nah, ini kesombongan intelektual ini seringkali muncul pada kelompok-kelompok ateis, apalagi ateisme baru ya. Dan yang juga penting itu ateisme itu selalu mengabaikan aspek spiritual. Jadi bahwa ada segi yang disebut spiritual dari ketuhanan, dari keagamaan, dan ini menjadi sumber untuk hidup ya. Bukan ilusi, itu sumber untuk hidup, sumber kekuatan yang diyakini oleh banyak orang sebagai sumber kenyamanan, penghiburan, dan panduan dalam hidup. Nah, ini segi spiritualitas yang oleh orang ateis akan dianggap sebagai ini segi yang ilusi aja gitu. Padahal enggak ilusi, itu sesuatu yang sebenarnya hidup manusia menjadi lebih bermakna karena ada segi spiritualitas dari ketuhanan ini. Dan yang terakhir, ada potensi destruktif ateisme dalam sejarah. Jadi dalam sejarah kita lihat ada kelompok-kelompok atau orang-orang, tokoh-tokoh ateis yang sebenarnya membuat potensi destruktif secara sosial dan peradaban manusia. Itu misalnya Uni Soviet di bawah Stalin, rezim Khmer Merah di Kamboja. Oke. Jadi itu kritik, itu beberapa kritik yang umum ya pada ateisme secara umum juga. Dan tentu saja kritik ini tidak mewakili mayoritas ateisme. Ateisme itu punya spektrum yang sangat luas ya, dan bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi akhirnya sebenarnya kalau kita mau mengkritik terhadap ateisme, kita harus masuk satu persatu. Misalnya kita membuat kritik terhadap Richard Dawkins. Nah, Pak Franky misalnya pernah membuat kritik terhadap Richard Dawkins ya, dengan artikelnya yang panjang, bagus sekali ya. Nah, Romo Magnis juga pernah membuat kritik terhadap Richard Dawkins. Sehingga akhirnya sebenarnya kita ya harus melihat satu persatu, walaupun tadi kita buat satu kritik umum ya, tapi akhirnya kita kalau mau mendalam, kita harus lihat satu persatu, dan juga melihat bahwa di dalam pandangan ateisme itu juga ada sesuatu yang berharga. Dan saya kira ini sangat penting ya. Kita orang beriman, orang beragama, orang yang percaya pada Tuhan itu juga perlu belajar dari ateisme. Ini yang kurang banyak dikatakan ya. Misalnya dalam wacana agama di Indonesia kurang banyak dikatakan bahwa pada ateisme kita bisa belajar. Misalnya kita bisa belajar bahwa kita beragama bisa jadi banyak unsur proyeksinya ya, apa yang sebenarnya kita ingin capai tapi kita begitu mudah menaruh itu pada Tuhan. Atau kita beragama tapi sebenarnya kemudian memberikan justifikasi tindakan-tindakan yang tidak terpuji atau tindakan-tindakan yang tidak humanis dengan memberikan legitimasi ketuhanan. Itu Marxisme belajar. Kita belajar dari Marxisme tentang soal itu ya.
Kita belajar juga pada Jean Paul Sartre mengenai kebebasan, bagaimana kebebasan itu bisa betul-betul menjadi terrealisir ketika kita beragama. Pada Sartre kita tahu bahwa orang kalau beragama bisa menjadi tidak bebas. Bagaimana kita bisa beragama tapi bebas dan seterusnya. Jadi kita menghargai pendapat, pandangan dari kelompok ateisme ini dan kita belajar dari situ. Oke. Nah, ini ateisme baru, mungkin besok aja kita lewatkan. Oke, sekarang terakhir ya. Terakhir, saya ingin memberikan kritik juga terhadap ateisme ini, tapi saya akan memberikan kritiknya itu dari sebuah filsafat yang sangat dekat dengan segala hal yang berkaitan dengan ketuhanan maupun agama. Nama filsafatnya ini adalah filosofia perennis, filsafat perennial. Dan saya akan ambil perspektifnya itu dari Rumi. Rumi ini tokoh yang menarik sekali dan kita bisa membuat sebuah kritik Rumi terhadap ateisme. Nah, ada 7 tesis yang saya coba bangun dari filsafat perennialnya Rumi, yang nanti saya akan carikan syair Ruminya untuk memberikan penjelasan terkait dengan kritik Rumi terhadap ateisme. Ada 7 tesisnya ini. Yang pertama, yang spirit itu nyata. Nah, ini tentu sesuatu yang pada ateisme, yang spirit itu tidak nyata. Yang spirit itu sebenarnya omong kosong. Yang spirit itu tidak lebih dari proyeksi. Yang spirit itu tidak lebih dari dinamika sosial yang dibuat oleh kaum borjuasi untuk meninakbobokkan kaum buruh sehingga menjadi candu dan seterusnya. Jadi tidak nyata ya. Nah, bagaimana agama itu bisa menunjukkan pada orang ateis bahwa yang spirit itu nyata ya. Tentu tidak ya, dalam penjelasan soal ini kita tidak masuk ke soal teologi, karena soal teologi lebih detail lagi dalam soal agama ya. Tapi dalam soal yang lebih umum yang kita sebut dengan filosofia perennis ya. Jadi bagaimana yang spirit itu nyata, yang ribuan tahun filsafat itu sampai baru-baru ini saja menganggap yang spirit itu tidak nyata. Jadi ribuan tahun sebenarnya filsafat itu menganggap yang spirit itu nyata sampai masa Renaissance ya. Setelah Renaissance ada tadi itu Feuerbach dan seterusnya, itu baru yang spirit itu tidak nyata. Nah, jadi ini agenda penting sekali dari orang yang percaya, orang teis, bagaimana memberikan penjelasan yang spirit itu nyata, Tuhan itu nyata ya. Tapi dari cara pandang baru, bukan lagi teologi, karena teologi itu terlalu dogmatis ya, tapi dari cara filsafatnya. Ini ada kutipan Rumi yang menarik sekali. Saya mencari Tuhan, mencari ke sana ke sini Tuhan, tapi akhirnya yang saya temukan adalah diri saya sendiri. Terus ada lagi syair Rumi yang lain, saya mencari kemana-mana diri saya sendiri, tapi yang saya temukan ternyata hanya Tuhan. Ini dua syair Rumi yang sangat terkenal, yang sebenarnya antara Tuhan dan diri sejati itu ada kaitannya. Dan bagaimana menjelaskannya ini ya, ini penting sekali ya. Jadi ini ada artikel di sini bagaimana orang ateis itu akhirnya menemukan guru spiritualnya. Ini cerita tentang Rumi ya. Jadi ada orang ateis yang menemukan guru spiritualnya. Ini ada syair lagi dari Rumi. Saya tahu kamu tuh lelah ya, but come, datang. This is the way. Ini adalah jalan keluar untuk kelelahanmu ya. Jadi ini memang khas pendekatan spiritual ya, pendekatan mistisisme. Oke, jadi yang spirit itu nyata. Dan yang spirit itu dapat diakses. Yang spirit itu dapat diakses, ini yang kedua.
Jadi bagaimana orang beragama, teis, atau itu bisa menjelaskan bahwa yang spirit itu nyata, yang pertama tadi. Terus yang kedua, bisa diakses. Bagaimana mengakses yang spirit itu? Teologi terlalu dogmatis untuk bisa mengakses spirit, sehingga kemudian akhirnya menimbulkan eksklusivismenya sendiri, dan kemudian mengatakan bahwa hanya agama saya lah yang paling bisa mengakses yang spirit. Nah, itu eksklusivisme dari teologi, dari agama, terutama agama-agama monoteis Yahudi, Kristen, Islam telah terjebak dalam eksklusivisme seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa lebih inklusif sehingga tanpa eksklusivisme itu kita bisa menunjukkan akses kepada yang spirit. Nah, ini dunia spiritualitas sebenarnya memberikan jalan untuk bisa mengakses yang spirit itu. Terutama ini pada filsafat timur ya, pada filsafat India, Cina, Jepang itu punya jalan untuk bisa mengakses yang spirit ini. Ada syair Rumi yang menarik ya. What you seek is seeking you. Jadi kalau kita mencari yang spirit itu mencari kita sebenarnya. Jadi apa yang kamu cari itu sebenarnya mencarimu. Jadi ini Rumi. Rumi ini memang tokoh yang unik sekali, seorang filosof, seorang sufi abad 14 lah, yang pemikirannya masih sangat relevan dan sangat estetik ya, dan dia betul-betul banyak menjadi rujukan dari kelompok-kelompok spiritual agama apapun, tapi juga menjadi oase dari orang-orang yang sudah jenuh dengan ateisme. Nah, itu Rumi salah satunya. Kemudian yang ketiga, kita seringkali tidak sepenuhnya menghargai realitas spiritual ini ya. Jadi adanya realitas spirit atau spiritual itu seringkali kita tidak hargai, atau orang modern itu tidak menghargainya. Sehingga akibatnya kita hidup dalam ilusi ya. Hidup dalam ilusi, ini istilah yang sangat kuat pada dunia mistisisme atau dunia spiritual, atau dalam filsafat timur ya, India, Cina, Jepang, dan seterusnya. Lagi syair Rumi, Tuhan membuat ilusi kelihatan sebagai nyata dan yang nyata sebagai ilusi. Jadi ketika kita masuk kepada dunia spiritual itu memang sebenarnya kita kadang-kadang pikir ini ilusi tapi real, atau kita pikir ini real tapi ilusi. Nah, itu saya kira teman-teman yang pernah mendalami dunia spiritualitas itu akan mengerti kalimat-kalimat paradoks seperti ini. Nah, kita jadi masuk dalam ilusi karena kita menolak adanya yang spirit itu. Tapi kata Rumi ada jalan keluar dari ilusi itu. Nah, begitu kita menyadari, maka menyadari bahwa kayaknya jalannya ke sini, nanti jalannya itu akan menunjukkan diri. Itu kata syair yang ini. Dan jalan itu disebut dengan jalan cinta ya. Jadi cinta itu adalah jalan para messengers, para pembawa berita tentang spirit itu, dari misteri mengatakan sesuatu kepada kita. Dan kalau kita mengikuti jalan itu, hasilnya adalah pencerahan. Nah, ini yang dialami oleh banyak kelompok ateis ketika mereka sudah tanda petik bertobat dari ateismenya dan kemudian menemukan jalan baru, bukan jalan agama tapi jalan spiritual yang membawanya kepada enlightenment. Nah, enlightenment ini kata kunci yang kalau di dalam filsafat enlightenment itu kelihatannya ateisme. Sebagai pencerahan itu ya, menjadi ateis itu menjadi orang tercerahkan. Tapi sebenarnya kalau timur itu enlightenment itu kita menyadari keberadaan kita, hakikat diri kita yang sejati, atau kesadaran kita, dan kemudian dari situ kita tumbuh kesadarannya sampai pada level-level yang mendalam
Kalau teman-teman mengikuti kuliah di circle ini dari Reza, misalnya, itu sangat jelas bagaimana path to enlightenment-nya itu ya. Oke, dan pencerahan ini membawa kepada pembebasan rohani, pembebasan tapi rohani. Ini yang para ateis tidak mengerti, bahwa ada pembebasan yang bukan hanya fisik, yang bukan hanya material, tapi pembebasan yang rohani. Dan ini kata Rumi ya, keinginan kita untuk mengetahui jiwa kita itu akan membawa kita, akan mengakhiri segala keinginan-keinginan rendah dari kita. Oke, dan dari situlah kemudian kita akan tumbuh satu jiwa dan praktek ya, atau perilaku yang loving kindness, menjadi baik ya, dan compassion, penuh belas asih, dan kasih sayang ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada kutipan yang terakhir. Ini ada guru mistik yang saya sangat suka dan saya banyak belajar dari beliau, namanya Satguru. Dia mengatakan, jadi kalau kita mempelajari mistisisme atau spiritualitas, itu sebenarnya bukan persoalan mukjizat ya, keajaiban-keajaiban. Kadang-kadang orang mengartikan mistisisme sebagai hal-hal yang ajaib ya, yang mukjizat ya. Tapi sebenarnya mistisisme itu adalah sebuah eksplorasi dari keajaiban, dari mukjizat hidup ya. Bagaimana kita punya pengertian hidup dan menjalani kehidupan melampaui daripada five senses, melampaui dari indera-indera kita yang oleh kelompok ateisme baru mereka mengandalkan pada five senses ini. Oke, nah kira-kira seperti itu uraian